Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Ahmad dengan nomor induk mahasiswa A611231210. Saya sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2023 angkatan ketiga dengan mata pelajaran PPKN di Universitas Tadulako akan melakukan pengambilan video untuk ujian kinerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana adik-adik sekalian? Sehat semua yang hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Baiklah Pak Guru, sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru mau cek dulu ruanganmu. Apakah sudah bersih atau masih kotor? Pak Guru cek dulu ya. Siapa yang bertugas hari ini? Siapa yang punya tugas? Oh ya, bagus ya. Bagus. Oh, ruangannya sudah bersih. Ruangannya sudah bersih, mantap. Baiklah. Sekarang kita akan mulai pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Satu orang pimpin doa. Siapa yang pimpin doa? Siapa? Oke. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, selesai berdoa, Pak Guru ambil absen dulu. Siapa ketua kelasnya? Mana ketua kelasnya? Ketua kelasnya kalau misalnya ada yang lupa, sakit atau izin itu dikasih tahu ya. Supaya Pak Guru jangan kasih tahu semua. Oleh keterangannya ya. Ahmad Fatir Iskandar, Ahmad Akbar, Alfa, tidak ada keterangan ini. Alicia Septiasari, Anggi Satria, Adam, Cinta, Citra Dwi Arista. Berarti hari ini 3 yang alfa, 1 sakit. Totalnya 25, berarti yang hadir 20 orang. Karena satu ini sudah pindah ya? Ya. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan. Nah, hari ini kita masuk pada bab 6, yaitu dengan judul memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebelum kita masuk materi, Pak Guru bagikan dulu buku paketnya. Saudara, coba. Satu, 2 orang, satu saja. Buka halaman 163. 163. Sudah lihat semua? Nah, oke. Nah, sekarang perhatikan dulu. Jangan dulu lihat bukumu, perhatikan dulu di depan. Kita sudah masuk bab 6, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu jadi sebentar kita akan mengamati video dan mengamati gambar pada PowerPoint yang akan kemudian kamu respon tentang hubungannya itu apa. Oke? 1. Tujuan pembelajaran kita setelah mengamati video dan PowerPoint, kalian sebagai peserta didik dapat menganalisis makna persatuan dan kesatuan bangsa dengan baik. Yang pertama. Yang kedua, setelah mengamati video dan PowerPoint, kalian atau peserta didik dapat menganalisis kehidupan bernegara dalam konsep negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik. Yang ketiga, setelah mengamati video dan PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis faktor pendorong
dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dengan baik. Yang keempat, setelah mengamati video dan PowerPoint, peserta didik dapat melakukan diskusi kelompok. Jadi sebentar kita ada diskusi kelompok. Setelah kalian mengamati video, mengamati gambar melalui PowerPoint, kita ada diskusi kelompok tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan baik. Terakhir, setelah kalian berdiskusi, maka lanjut kita akan menjadi hasil atau presentasi tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia dengan baik. Itulah tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita capai. Nah, sebelum kita masuk materi lebih dalam, kita coba mengaitkan dulu materi kita hari ini dengan materi kita yang lalu, yaitu yang berjudul tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa. Menurut kamu, apa yang bisa kamu lakukan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa di lingkungan sekolah? Betul sekali, kan sudah tentang satu teman. Satu contoh yaitu saling menghargai. Ya, sebelum Pak Guru menampilkan gambar, kita tonton dulu video sedikit. Oke? Ya, Pak Guru harapkan kalian memperhatikan video ini dengan baik, kalian memperhatikan gambar ini dengan baik, supaya tujuan pembelajaran kita bisa tercapai hari ini. Kalian bisa paham apa dan bagaimana itu makna persatuan dan kesatuan bangsa. Paham ya? Nah, tadi kalian sudah menonton video atau film pendek dari YouTube tentang apa? Tentang peperangan antara Indonesia dengan negara Jepang untuk membela bangsa Indonesia. Betul sekali. Kasih dulu tentang peperangan yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda, Indonesia dengan Jepang dalam mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia, merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia. Seperti yang kamu perhatikan tadi, banyak sekali pengorbanan yang telah dilakukan oleh para pahlawan bangsa untuk merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia dari kekuasaan kolonial Belanda dan juga Jepang. Nah, kalau Pak Guru tanya, apa hubungan antara video dengan persatuan dan kesatuan bangsa? Bisa? Ya. Perbedaan ras dan suku bangsa tentunya juga bisa menyatukan seluruh masyarakat Indonesia. Betul sekali. Kasih tepuk tangan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia itu kan terdiri dari berbagai macam suku bangsa, ras dan golongan. Tetapi kemudian kita disatukan karena kita sama penderitaan. Kita sama dijajah, kita sama menderita, maka kemudian kita bersatu untuk melawan penjajah. Dan hasilnya adalah kita bisa merdeka. Sebelum kita lanjut, coba kamu lihat dulu bukumu.
halaman 163. Baca dulu bukumu, Pak Guru kasih waktu 5 menit dari sekarang. Tunduk, baca. Ya, stop. Nah, sekarang setelah kamu baca bukumu, perhatikan kembali di layar. Kita akan mengamati gambar dan mengaitkan dengan materi kita hari ini. Yang pertama, gambar yang akan kita tampilkan yaitu tentang keberagaman suku bangsa. Nah, adakah satu orang yang bisa mengaitkan gambar yang ada di layar dengan makna persatuan dan kesatuan bangsa? Satu orang? Oh ya, oke. Sebutkan namanya siapa? Pak Guru ambil nilainya. Yulisa. Ya, Yulisa. Perbedaan suku, ras, budaya, dan agama. Ya, betul sekali. Perbedaan suku, ras, budaya, adat, dan agama itu adalah ciri khas dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah yang kemudian kita jadikan sebagai sebuah lambang dari persatuan. Yang kedua, gambar yang kedua, coba kalian kaitkan antara gambar yang ada di depan dengan makna persatuan dan kesatuan bangsa. Satu orang? Ya, perempuan lagi. Siapa namanya? Alicia. Oke, Alicia. Bagus. Kasih dulu tepuk tangan sama Alicia. Cinta tanah air, wujud dari cinta tanah air kalian sebagai siswa, salah satunya yaitu dengan melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Tuh. Paham ya sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak? Tidak. Lanjut. Sekarang kita masuk pada gambar yang ketiga. Coba kalian amati gambar yang ketiga ini dan kaitkan dengan makna persatuan dan kesatuan bangsa. Satu orang lagi. Ya, laki-laki. Siapa namanya? Oke, Kizan. Ya, Kizan, silakan. Jiwa patriotisme. Apa itu jiwa patriotisme? Rela berkorban. Contoh yang digambar ini adalah ada Jenderal Sudirman sebagai tokoh pahlawan bangsa yang telah mengorbankan hidupnya untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, lanjut lagi. Nah, gambar yang keempat. Coba kalian kaitkan antara gambar yang keempat ini dengan makna persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, Erpina. Sikap toleransi dalam lingkungan sekolah. Erpina tadi ya. Sikap toleransi dalam lingkungan sekolah, di mana di gambar ini tunjukkan ada teman kamu yang tidak memakai jilbab. Ini kalau tidak memakai jilbab berarti dia muslim. Ada yang muslim sini? Satu orang. Dengan ada yang memakai jilbab, artinya dia muslim. Saling belajar bersama, artinya saling menghargai dalam perbedaan. Saling menghargai dalam perbedaan. Itulah sikap
toleransi antar umat beragama. Nah, slide terakhir. Coba kalian amati gambar dan hubungkan dengan makna persatuan dan kesatuan bangsa. Satu orang? Oke. Saling bekerja sama dengan melihat dan mengawasi. Bagus. Saling bekerja sama tanpa melihat dan memandang dia suku apa, kamu ras apa, kamu agama apa, kamu golongan apa. Diwujudkan dengan gotong royong di lingkungan masyarakat. Oke, kalau begitu sekarang kita lanjut. Ada pertanyaan setelah ini? Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau begitu, Pak Guru akan bagi kelompok. Pak Guru akan bagi kelompok kamu. Nah, kita akan berdiskusi. Pak Guru akan bagikan LKPD dan kalian akan presentasikan. Pada saat Pak Guru membagi kelompok, Pak Guru akan membagi sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi Pak Guru sudah lihat bagaimana kemampuan kalian, maka Pak Guru akan membagi kelompok sesuai dengan kemampuan kalian. Dan coba ini rapatkan sana. Yang lainnya diam dulu. Ya, geser dulu. Satu orang tinggal di sini, keluar tinggal sini. Ini, keluar tinggal sini. Oke, sudah terbagi semua kelompoknya. Sekarang Pak Guru akan bagikan LKPD. Kalian perhatikan petunjuknya Pak Guru saat mengerjakan LKPD kalian. Kasih di belakang sama satu. Kasih di belakang sama satu. Nah, perhatikan di sini. Perhatikan dulu di sini. Coba perhatikan semua di sini. Jadi di atasnya ini ada tugas kelompok. Ya, tulis nama kelompok itu kelompok berapa. Setelah itu tulis di bawahnya ini karena cuma 4 ini kamu tambahkan 1 di sini jadi 5. Tulis namanya teman. Paham? Sampai sini? Paham. Oke. Kamu tulis nama yang pertama itu sebagai ketua kelompok, sekaligus dia juga yang akan membuka saat presentasi. Tulis yang kedua itu siapa yang akan membaca. Jadi ketua kelompok yang akan membuka sekaligus menutup. Nah, nama yang kedua ini dia yang akan melakukan presentasi. Paham sampai sini? Paham. Ya, sekarang tulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Tulis sekarang. Sudah selesai? Coba perlihatkan sama Pak Guru. Pak Guru lihat. Oke, bagus. Kelompok 2 coba Pak Guru lihat. Perlihatkan. Ya, bagus. Kelompok 3, bagus. Kelompok 4, bagus. Ya, sekarang kamu baca LKPD-nya. Baca LKPD-nya. Terus kamu jawab pertanyaannya yang di bawah. Ada berapa pertanyaan itu? Ada 4. Kamu jawab pertanyaan yang di bawah itu di paliknya ini. Tulis pertanyaannya. Paham? Paham? Supaya cepat, Pak Guru caranya gini. Supaya cepat kamu jawab ini, caranya gini. Kamu bagi berdasarkan kelompok kamu. Jadi ini kan 5 orang. Ya toh? Ada 1 orang yang menulis. Nah, yang lain bagi kelompok, misalnya dia nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, kamu yang menulis. Paham? Paham. Oke. Sudah bisa. Kelompok 2, kelompok 3. Bagus. Kelompok 2, kelompok 4. Bisa? Coba. Ini pertanyaan nomor berapa?
Nah, betul. Ya, coba kan. Boleh, boleh. Ini boleh ambil ini nomor 1. Ini boleh ambil nomor 1 kamu. Ya. Nah, ya. Ini boleh ambil nomor 1. Sekarang kamu cari yang nomor 2. Ya, bagus ini bagus. Ambil ini. Ini nomor 1-nya, ambil nomor 2. Bagus ya? Tulis sekarang. Siapa yang mau tulis? Nah, oke. Caranya coba kita kelompoknya. Nah, kita kelompok Arham membaca. Nah, yang lainnya yang menulis, yang lainnya juga yang mencari. Begitu seperti itu. Nah, nomor berapa? Oke, bagus. Sudah nomor 1? Sudah, bagus. Sudah nomor 1? Nah, ditulis. Oke, bagus. Bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah. Ya, oke. Kalau sudah selesai, berarti kalau begitu kita masuk sesi presentasi kelompok. Sebelum kita masuk presentasi, Pak Guru harapkan kamu periksa kembali dulu jawabanmu. Periksa kembali dulu. Periksa kembali jawabanmu. Ya, sekarang. Periksa kembali dulu. Periksa kembali jawabanmu. Kalau sudah mantap, bilang sudah. Kelompok 1 sudah mantap? Kelompok 2 sudah mantap? Kelompok 3 mantap? Kelompok 4 mantap? Mantap, oke. Kita awali presentasi kita dengan kelompok 1. Silakan kelompok 1, ketua kelompoknya. Siap-siap yang akan membaca. Yang lainnya silakan kalian dengarkan karena Pak Guru lepas. Jadi yang akan kalian dengar adalah ketua kelompoknya. Paham? Paling Pak Guru mengarahkan saja. Ya, sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kali ini yang berjudul Membentuk Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Bicara Soal Hak dan Asasi Manusia. Namanya siapa? Siap. Saya akan membacakan jawaban yang dari hasil presentasi kami. Yang pertama, yaitu lokasi yang sulit terjangkau karena masih terisolasi. Nah, caranya baca dulu pertanyaan. Bagusnya baca dulu pertanyaan atau baru baca jawaban. Jawaban pertama yaitu apa saja penyebab timbulnya permasalahan di daerah perbatasan. Jawabannya lokasi yang sulit terjangkau karena masih terisolasi. Setelah tadi hasil presentasi dari kelompok kami, para kami membuka dan tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Kasih kesempatan kelompok 2 dulu, kelompok 3 baru kelompok 4. Ya, sebutkan nama dulu, terus dari kelompok berapa? Saya adalah Fira dari kelompok 3 yang bertanya, apa yang dimaksud dengan gerakan separatisme? Silakan mencari jawabannya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan gerakan separatisme? Kami akan menjawab pertanyaan dari Lunas, yaitu apa yang dimaksud dengan gerakan separatisme? Gerakan pemberontakan biasa berkelompok dengan kesadaran nasional yang saja. Ya. Bagaimana? Kembalikan kepada kelompok 3. Bagaimana dengan jawaban yang telah dilakukan kepada teman-teman? Tepat, sudah tepat ya? Ya. Demikian dari presentasi kelompok kami. Saya kurang mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih dulu tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 boleh? Boleh? Ya, lanjut kelompok 2 presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, teman saya akan Mas Haider yang akan membacakan hasil presentasi. Kepada teman saya Haider, kami persilakan. Berapa saja penyebab munculnya permasalahan di daerah perbatasan? Jawabannya, masalah yang terjadi di daerah perbatasan infrastruktur. Kemudian itulah tadi hasil presentasi kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab kepada kelompok yang bertanya. Silakan kalau ada kelompok yang mau bertanya, mulai dari kelompok 1. Bertanya? Oke. Silakan pertanyaannya. Perkenalkan nama dari kelompok berapa? Kerujukan nilainya. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 atas nama Alicia ingin Alicia Septiasari. Eli Alicia. Oh, Alicia Lamania. Oke. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya pada pertanyaan ketiga, yaitu apa saja contoh terjadinya kejahatan lintas negara. Ya. Apa saja contoh dari kejahatan lintas negara? Mau langsung dijawab atau dicari dulu jawabannya? Cari dulu, ya. Dipersilakan. Ya, silakan. Kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari Alicia, kelompok 1. Apa saja contoh kejahatan lintas negara? Jawabannya, contohnya yaitu penyerobotan wilayah oleh perbatasan negara. Bisa diterima? Ya. Nah, oke. Kalau begitu kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kalau sudah selesai, tutup. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih dulu tepuk tangan yang kedua kali. Saya jelaskan lagi ya. Jadi, tantangan yang dialami sekarang bangsa Indonesia adalah yaitu sumber daya manusia bangsa Indonesia yang masih kurang, bukan tidak punya, tetapi masih kurang dalam mengelola sumber daya alam yang begitu melimpah. Potensi di Indonesia itu ada, kelebihan Indonesia itu ada, dan jarang dimiliki oleh negara lain, yaitu sumber daya alam yang melimpah. Tetapi kita memiliki tantangan di mana sumber daya manusia Indonesia yang masih membutuhkan proses yang panjang untuk kemudian kita bisa sendiri mengelola sumber daya alam kita yang melimpah. Paham Pak Guru? Nah, contohnya apa? Contoh sumber daya alam apa? Nikel, minyak, emas. Rata-rata sekarang itu dikelola oleh negara lain. Sedangkan Indonesia hanya sebagai pekerja. Hanya sebagai pekerja. Nikel misalnya di Sulawesi Tenggara ini kaya kan nikel. Contohnya ada di Kecamatan Morosi. Nikelnya besar, nikelnya banyak. Tetapi yang mengelola bukan Indonesia, yang mengelola adalah bangsa Cina. Kenapa bisa seperti itu? Dikarenakan sumber daya alam, sumber daya manusia Indonesia masih dikatakan kurang untuk mengelola sumber daya alam yang begitu melimpah. Paham ya? Itulah tadi hasil dari presentasi kelompok kita hari ini, dan Pak Guru rasa semuanya sudah bagus. Sekarang kita coba simpulkan. Nah, pertanyaannya itu bagaimana cara agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga? Pertanyaan itu. Menurut kamu, bagaimana cara agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga? Ambil contoh dulu di lingkungan sekolah. Setelah kamu belajar tadi, coba kamu simpulkan pertanyaannya. Bagaimana atau apa yang bisa kamu lakukan agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga? Ya. Iya. Siapa namanya tadi? Yang pertama, saling menghargai.
Yang kedua, saling toleransi sama. Okelah. Yang ketiga, saling membantu. Betul sekali. Kasih tepuk tangan sama teman. Itulah bentuk apa yang bisa kita lakukan, ya, dalam memaknai persatuan dan kesatuan bangsa, terutama kamu sebagai pelajar di lingkungan sekolah. Kamu menghargai, memberikan toleransi kepada temanmu, memberikan bantuan, tolong menolong, itulah bentuk-bentuk persatuan dan kesatuan bangsa di lingkungan sekolah. Nah, aku rasa kalian sudah paham dengan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya Pak Guru akan mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran hari ini dengan memberikan tugas individu untuk kalian kerja. Sudah? Nah, sekarang baca pertanyaannya, jawab pilihan gandanya. Waktumu 5 menit dari sekarang. Ya. Oke, siapa yang sudah? Sudah semua sudah? Sudah? Ini sudah? Kumpul. Sekarang kumpul. Ya. Kumpul. Waktu habis. Kumpul. Kumpul. Sudah kelompoknya kumpul. Bawa sama Pak Guru. Sudah kelompoknya kumpul. Bawa sama Pak Guru. Ya. Sudah kelompok kumpul. Bawa sama Pak Guru. Silakan selesaikan kelompoknya. Pak Guru akan cek berdasarkan kelompoknya, jangan sampai ada yang kerja sama. Ya. Kelompok berapa? Siapa temanmu? Oh ini. Itu dulu. Ya, setelah Pak Guru kasih tugas, sudah juga kita diskusi kelompok. Sekarang Pak Guru mau tanya, apakah pembelajaran kita hari ini sudah bagus atau masih ada yang akan dirubah untuk diperbaiki? Sudah bagus. Modelnya bagus? Metode bagus? Media bagus. Pasti sudah bagus semua ya? Ya. Kalau begitu, sebelum kita keluar, bagusnya kita refresh dulu. Kita ice breaking. Oke? Coba berdiri dulu semua. Oke, ini jangan dipegang ya. Dengan berakhirnya kegiatan kita hari ini, maka berakhir pula pembelajaran kita. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada salah-salah kata, Pak Guru mohon maaf. Sebelum kita pulang, sebelum kita keluar, baiknya kita berdoa dulu. Ya, satu orang pimpin doa. Kalau tadi ada Anam yang pimpin doa, sekarang perempuan yang pimpin doa. Pimpin doa, ya. Sebelum kita keluar, kita berdoa. Doa dimulai. Ya. Doa selesai. Ya. Akhir kata Pak Guru ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum